Tapi kenaikan harga sawit ini diikuti oleh kenaikan harga pupuk. Pupuknya itu hampir naik 50%. Apa antisipasi yang dilakukan oleh secara singkat lah yang dimiliki oleh anggota dewan ini Pak sebagai pelayan masyarakat, aspirator masyarakat, penyambung lidah masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kembali kita bersama lagi di channel YouTube Perennial Law. Adalah sebuah channel YouTube yang berusaha untuk senantiasa memberikan konten-konten yang bersifat edukatif, inspiratif, dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah, pada waktu hari ini kita telah kedatangan sosok yang menurut saya adalah merupakan tokoh Kalimantan Barat yang telah meluangkan waktunya bersama dengan kita semua. Saya kira kalau kita berbicara tentang kesibukan, beliau ini bukan sembarangan orang. Ya, beliau ini adalah sosok yang banyak memberikan waktunya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat di Kalimantan Barat. Karena beliau ini adalah merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi tugasnya itu adalah bagaimana melayani masyarakat. Banyak waktunya itu telah dikorbankan untuk masyarakat. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Afandi AR. Nah, beliau ini adalah Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih Pak atas kehadirannya Bapak bersama kita semua. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak di sini bisa memberikan banyak manfaat ya, banyak informasi sehingga masyarakat kita tercerahkan dengan berbagai macam kebijakan yang ada di Kalimantan Barat ini. Nah, ini Pak mungkin kita sedikit Pak ya berbicara berkenaan dengan DPRD Pak. Mungkin banyak orang bertanya-tanya atau bahkan mungkin orang udah tahu bahwa anggota DPRD itu ya kelihatannya itu memiliki keistimewaan tertentu, dan yang tidak diketahui oleh masyarakat itu adalah tugasnya Pak. Yang kebanyakan masyarakat tahu itu adalah enaknya menjadi anggota dewan Pak. Sekarang mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua, khususnya para penikmat channel YouTube Perennial Law ini Pak, apa sih sebenarnya itu tugas dan fungsi daripada anggota dewan itu Pak? Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur tetap kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya jualah kita pada sore hari ini masih tetap diberi kesempatan, kekuatan sehingga kita dapat bertemu di ruangan Perennial Law ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik Pak Abu, tadi Pak Abu menyinggung tugas dan fungsi DPRD secara umum gitu ya Pak ya. Sebelum kita masuk ke sesi-sesi lainnya gitu. Alhamdulillah memang kami menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat ini sejak tahun 2009 Mbak. 2009. Jadi sekarang ini memang memasuki periode ketiga. Udah lumayan. Udah kurang lebih 12 tahun setengah lah, gitu. Berarti seluk-beluk anggota dewan ini udah banyak di Iya. Sebelum di anggota dewan memang saya sebagai pegawai lah gitu. Pegawai juga. Pegawai negeri lah, BUMN gitu kan. Jadi kita berkecimpung di bidang, memang waktu itu mengurusi bidang-bidang pertanian, bidang-bidang perbenihan, obat-obatan segala macam gitu. Sehingga pada saat itu kita terjun ke lapangan itu memang sasaran kita itu petani. Nah, sehingga lebih memudahkan kita lah gitu. Kan bagaimanapun petani ini dilihatnya kita ini pembina mereka, itu lebih mudah kan mereka pilih. Jalurnya lebih menyatu Pak ya. Sehingga dan itu pun memang garis tangan juga lah yang ditentukan oleh Tuhan bahwa kita jadi anggota DPRD. Baik Pak Abu Nawas,
Jadi memang di DPRD itu mempunyai tugas dan fungsi. Jadi tugas dan fungsinya itu memang pertama itu adalah badan legislasi atau membuat peraturan perda. Kalau di DPR RI itu undang-undang. Kemudian fungsi anggaran, di mana kami itu mengkoreksi atau menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintahan daerah. Yang ketiga itu fungsi pengawasan. Jadi kami ini sebagai legislatif itu pengawas yang mengawas kinerja eksekutif. Karena eksekutif itu pelaksana. Kemudian di DPRD itu sendiri terdiri dari ada alat-alat kelengkapan. Nah, alat kelengkapan itu ada Banmus. Jadi Banmus itu disingkat Badan Musyawarah. Badan Musyawarah di situ memang dapurnya untuk penyusunan segala sesuatu di DPRD itu. Seperti misalnya penyusunan jadwal. Oh, itu di Banmus, Pak. Jadwal itu di Banmus. Banmus itu jadi Banmus itu jadwal dibuat 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Jadi enggak itu saya kira setahun itu. Enggak, 3 bulan sekali. Tapi jadwal induk setahun ada. Tapi jadwal untuk frekuensi pekerjaan hari-hari itu 3 bulan sekali dibuat. Tapi di dalam pembuatan Banmus itu masih bisa dikoreksi. Oh, masih bisa. Masih bisa dikoreksi apabila ada perubahan-perubahan. Tetap menyesuaikan dengan kondisi menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Bahkan di Banmus itu pun bisa dikoreksi pada saat paripurna. Oh gitu. Karena pada saat rapat paripurna bisa kita koreksi bahwa jadwal ini harus kita rubah. Karena paripurna itu adalah semua yang tertinggi di situ. Sudah ada semua yang bisa kebijakan itu. Nah, yang kedua ada badan anggaran tadi. Karena badan anggaran tadi itu dalam hal kita menyesuaikan anggaran-anggaran yang ada di pemerintahan daerah. Ya kan? Di situ tugas badan anggaran itu mengkoreksi, mengusulkan atau mendelete anggaran yang memang bisa sampai mendelete Pak, yang ada di pemerintah daerah. Yang diusulkan oleh eksekutif. Yang diusulkan oleh eksekutif. Oleh karena itu memang peranan anggota dewan ini sangat cukup strategis juga gitu kan. Kemudian setelah itu ada namanya badan legislasi. Kalau dulu disebut badan legislasi, sekarang Balek, Pak ya. Balek. Sekarang dinamakan Bapemperda. Badan Pembuatan Perda. Bapemperda, Pak ya. Bapemperda. Jadi di situ nanti perda-perda itu diusulkan melalui Bapemperda itu. Baik itu perda yang diusulkan oleh eksekutif maupun perda yang diusulkan oleh legislatif sendiri gitu kan. Jadi melalui Bapemperda itu. Kemudian setelah itu ada AKD lain. AKD lain itu ada komisi-komisi. Nah, komisi-komisi di DPRD itu ada komisi 1, ada komisi 2, ada komisi 3, ada komisi 4 dan komisi 5. Itu apa sampai 5 aja. Apa tujuannya masing-masing itu, Pak? Jadi memang dibagi tugas. Di komisi 1 itu yang membidangi masalah pemerintahan, hukum dan HAM. Komisi 1. Komisi 1. Jadi semua yang berkenaan dengan kebijakan eksekutif dalam artian ini gubernur gubernur. Nah, itu nanti mitranya itu adalah komisi 1 ketika berkenaan komisi dengan 1. Komisi 1. Kemudian ada komisi 2. Komisi 2 ini bidang perekonomian. Di situ masuk rumpun-rumpun ekonomi. Nah, rumpun-rumpun ekonomi ini terdapat Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdapat Dinas Perkebunan, terdapat Dinas Peternakan, terdapat Dinas Koperasi dan UMKM, terdapat Dinas Perdagangan dan Industri, terdapat Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Kepabeanan Pelabuhan. Jadi cukup banyak. Padahal itu strategi semua, Pak. Karena berkenaan dengan perekonomian gitu kan. Nah, dari situ memang untuk saat ini saya lah ketuanya gitu kan. Kemudian ada komisi 3. Komisi 3 ini yang membidangi bagian keuangan. Seperti perusahaan-perusahaan daerah itu di bawah naungan komisi 3 mitra kerjanya. Seperti misalnya di sini ada Bank Kalbar. Ada Prusda. Ada Dinas Pendapatan Daerah yang dulu Dispenda sekarang disebut Bapenda. Ada namanya BPKAD, Badan Pengelola Keuangan Daerah. Nah, itu di bawah mitra komisi 3 yang keuangan tadi. Kemudian ada komisi 4. Komisi 4 ini komisi pembangunan.
yang membidangi masalah infrastruktur, jalan, jembatan dan lain-lainnya. Oh, ini dia khusus untuk infrastruktur. Ya, infrastruktur. Kemudian ada Komisi 5. Komisi 5 ini kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial. Jadi Komisi 5 ini menangani bidang-bidang sosial. Jadi di situ ada agama, ada sekolahan, ya kan? Ada dinas-dinas sosial, rumah-rumah sakit, yang berurusan dengan masalah-masalah sosial itu ada di Komisi 5. Jadi itulah alat-alat kelengkapan di DPRD Kalimantan Barat. Kemudian ada juga lagi namanya Badan Kehormatan. Nah, Badan Kehormatan ini memang suatu badan yang menjaga marwah lah, marwah para anggota DPRD ini. Ya, kalau ada anggota DPRD yang nakal, ada anggota DPRD yang malas, kan banyak juga anggota DPRD yang malas ini kan. Banyak anggota DPRD yang bermasalah. Nah, itu diselesaikan melalui Badan Kehormatan ini lah, yang disingkat BK. Gitu. Ya, aneh ya Pak. Mungkin ini berkenaan dengan pelanggaran etik kan? Ya, pelanggaran etik, ya kan? Kan namanya manusia ini kan tetap ada kesalahan, kan gitu. Nah, sekarang ini Pak kan. Kalau kita melihat tadi berbagai penyampaian Bapak ini, kita concern ke Komisi 2 Pak ya, yang menjadi Bapak sebagai penanggung jawabnya di sini Pak. Nah, selama Bapak menjabat nih Pak, berkenaan dengan posisi yang sekarang ini Pak, apa kebijakan yang diambil sekarang, khususnya pemerintah, di dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat? Apa ini yang progres besar yang mungkin sedang dijalani oleh kita dan dikawal oleh anggota DPRD supaya masyarakat kita tahu nih apa sementara progres yang dilaksanakan Pak? Ya, memang kita ini punya tujuan besar. Cuma tujuan besar kita ini sepertinya tuh tidak mungkin tercapai dengan baik. Karena memang dari dulu memang anggaran itu jadi permasalahan. Anggaran jadi permasalahan karena anggaran di kita itu, contoh saat sekarang ini baru mencapai 6,5 triliun. Ini untuk anggaran tahun 2022 misalnya. Dari anggaran 6,2 triliun itu terbagi dari berbagai macam organisasi perangkat daerah yang ada. Kan banyak nih perangkat daerah yang ada ini. Dinas-dinas itu ya. Dan sesuai dengan visi misi gubernur bahwa visi misi gubernur ini akan memperkuat dulu infrastruktur. Nah, jadi dana yang besar ini memang dibesarkan di infrastruktur, sedangkan dana-dana lainnya ini belum maksimal. Nah, sehingga kalau istilah kami itu, kalau kita pakai kain sarung, tahu kain sarung kan? Nah, apalagi Pak Abu Nawas ini orang dasar ya, kain sarung kecil itu. Jadi diangkat ke atas, kaki lewat, diangkat ke bawah, kepala lewat. Jadi nggak bisa terpenuhi semuanya, gitu kan. Jadi memang soal anggaran kita masih terbatas, ya kan. Tapi mudah-mudahanlah dengan nanti COVID ini segera berlalu, anggaran kita normal kembali, ya kan. Karena kita ketahui seperti kemarin tahun 2019 itu kita itu kurang lebih 600 miliar terpotong. Penyusutannya Pak ya? Penyusutannya, bukan penyusutan, artinya anggaran yang sudah ada dialihkan untuk COVID, penanganan COVID 620 miliar. Kemudian di tahun 2020 kemarin kurang lebih 400 miliar. Refocusing anggaran. Refocusing anggaran kan, sehingga yang kita jadwalkan awal ini seperti apa tidak bisa sesuai. Karena bagaimanapun penanganan COVID ini harus segera dibantu. Prioritas pemerintah. Nah, seperti contoh kemarin waktu awal-awal COVID. Itu kan bantuan sosial banyak sekali. Banyak sekali bantuan sosial itu, ya kan? Bukan arti orang itu kesehatan saja yang dibantu. Seperti dia dikasih obat segala macam, tapi kebutuhan hari-hari pun dibantu. Sehingga seperti kemarin tahun 2019 itu untuk bantuan beras saja, beras ini ke masyarakat Kalbar ini hampir mencapai 110 miliar. Itu untuk beras saja dibagikan kepada masyarakat. Karena kita tahulah COVID pada saat itu sangat menghantui sekali. Sebenarnya sih enggak juga cuma karena kita pertama menghantui sekali sehingga orang takut keluar, dan ini yang perlu kita bantu. Dan itu mau tidak mau kita bantu. Karena sepertinya orang sudah merasakan seperti apa gitu kan. Nah, itu baru dari sektor itu, belum sektor-sektor lainnya gitu kan. Sehingga capaian kita itu
nggak maksimal lah kemarin. Jadi mudah-mudahan di tahun 2023 ini, 2022 ini dapat berkurang, kita normal kembali lah. Gitu. Ya, nah berarti kan kita juga melihat sekarang ya Pak, gaungnya itu kita sekarang pemerintah ini ingin pemulihan ekonomi, Pak. Iya betul. Nah, kalau kita berbicara tentang pemulihan ekonomi, berarti di Komisi 2 inilah yang menjadi jantungnya, Pak ya. Betul. Untuk bagaimana mengawas, kemudian mengawal anggaran dan lain sebagainya, Pak. Betul. Nah, berkenaan dengan program pemulihan ekonomi di Kalimantan Barat ini, Pak. Ya. Apa yang Bapak lihat strategis untuk dikembangkan di Kalimantan Barat ini, Pak? Di Kalimantan Barat ini cukup strategis, ya kan? Pertama-tama memang seperti kita ketahui lah sekarang ini, bahwa memang di bidang perkebunan kelapa sawit ini sekarang tren, karena kelapa sawit itu pernah harganya itu Rp800 per kilo, tandan buah segar. Iya. Yang baru dipetik itu Pak. Iya, baru dipetik. Dan harga penentuan pemerintah itu Rp1.700. Harga penentuan oleh pemerintah Rp1.700. Itu penentuan oleh pemerintah itu apakah harus memang wajib diberlakukan oleh pedagang? Atau? Sebenarnya wajib. Nah, cuma karena ada kendala, harga tidak bisa mencapai Rp1.700, bahkan Rp800. Jadi 800. Pada saat itu memang terpuruk di perusahaan sawit ini. Tapi saat ini harga tandan buah segar mencapai Rp3.600. Jauh Pak ya. Sudah sangat luar biasa. Sehingga yang petani-petani atau perusahaan sawit ini berbahagialah dengan ini. Tapi kenaikan harga sawit ini diikuti oleh kenaikan harga pupuk. Pupuknya itu hampir naik 50%. Kenaikannya juga. Kenaikan harga pupuk. Nah, kenaikan harga pupuk ini seperti contoh misal NPK 16 Mutiara. Dulu Rp9.000 per kilo. Sekarang Rp16.000 per kilo. Jauh Pak ya. Petani sawit masih mampu karena diimbangin dengan harga sawit. Nah, sekarang saya mau kembali tanya ke Pak Abu Nawas. Bagaimana dengan petani padi misalnya? Betul. Sementara padi mereka hanya Rp4.000 per kilo. Iya, stagnan harganya. Harga stagnan, harga pupuk naik. Nah, itu yang mencekik, Pak. Mencekik, Pak. Sehingga dengan demikian efek ini besar ini. Nah, memang di suatu pihak sisi ekonomi kita bagus, tapi suatu sisi ekonomi kita juga terpuruk. Ada yang berdampak. Ada yang berdampak. Contoh, sekarang lagi contoh. Otomatis harga jagung naik nggak kira-kira? Harga buah jagung dengan kenaikan harga pupuk. Kan akan terjadi kenaikan juga. Betul. Dengan kenaikan harga jagung, harga kedelai berdampak nggak terhadap pakan ternak yang dibuat? Berdampak. Berdampak, sehingga kemarin diumumkan lagi oleh perusahaan ternak bahwa pakan mengalami kenaikan harga. Dengan adanya kenaikan pakan harga, kira-kira harga pakan ayam misalnya naik nggak kira-kira? Naik juga. Naik juga. Dengan demikian ibu-ibu lah yang menjerit. Nah sekarang kan, ini Pak kan Bapak ini kan udah melihat nih Pak, ternyata berbagai macam dampak yang bisa dimunculkan oleh problem yang tadi. Apa antisipasi yang dilakukan oleh secara singkat lah yang dimiliki oleh anggota dewan ini Pak sebagai pelayan masyarakat, aspirator masyarakat, penyambung lidah masyarakat? Memang kita ini tidak bisa berbuat banyak, terus terang saja lah. Kita paling bisa memanggil dinas-dinas terkait. Meminta kenapa barang ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tolong jalan keluarnya gimana kira-kira. Dan memang kebanyakan mereka pun tidak bisa menjawab karena ini urusannya supply and demand ini. Ya kan? Ini ada hal yang dibalik ini Pak ya, besar ya. Tidak bisa dijawab oleh mereka. Contoh sekarang, ternak ayam. Kurang lebih 5 bulan yang lalu ternak ayam itu melimpah. Bibit ayam maksudnya, bukan ternak ayam, bibit ayam. BOC itu. Sehingga di Jawa dimusnahkan kurang lebih 10 juta bibit ayam. Karena apa? Karena ayam sampai 16.000, 17.000 per kilo. Ya kan? Dimusnahkannya itu juga berpengaruh. Bibit ayam kembali menjadi langka. Nah, sekarang bibit ayam langka. Nah, ini kebijakan yang memang kadang-kala kurang keren lah. Atau kalau kita boleh bilang ini memang kebijakan yang salah lah. Keliru lah. Keliru lah kan. Kenapa harus 10 juta dimusnahkan? Nah, sekarang kesulitan bibit ayam. Baru cari lagi ya. Sekarang bayangkan di Jawa Barat harga ayam potong 50.000. Iya, sangat mahal Pak ya. Yang dari 17.000 menjadi
50.000. Sementara di Kalimantan Barat sudah mencapai 35.000. Ayam langka karena bibit tidak ada. Bibit tidak ada, sementara pakan pun naik. Nah, ini yang kita mintakan, gimana kira-kira pemerintah ini mengatasi ini. Kalau kami kan hanya istilahnya mengawasi, sedikit mengintervensi kepada mereka yang berbuat. Kami tidak bisa berbuat karena kami bukan pelaksana. Bukan kewenangannya. Bukan kewenangan kami pelaksana ini kan. Tapi kami hanya menghimbau, memberikan tahu bahwa hal ini terjadi, tolong diatasi. Nah, berarti disitulah peran daripada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, betul. Jadi setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu selalu ada untuk memberikan dorongan supaya ini bisa diberikan solusi. Iya, bisa diberikan Bahkan solusi. mungkin anggota Dewan juga bisa memberikan solusi, Pak ya. Iya. Nah, cuma eksekusinya itu tetap dari eksekutif. Yeah. Nah, makanya kemarin seperti minyak goreng misalnya, ini kita cerita lagi ke minyak goreng. Makanya kemarin di Pontianak Pos saya tulis agar pemerintah memperbanyak titik-titik jual sembako murah itu. Oh ya. Untuk mempermudahkan itu, dan pemerintah jangan takut keluar biaya banyak karena bagaimanapun itu uang pemerintah untuk masyarakat. Nah kan? Nah kan bagaimanapun sekarang ibu-ibu kesulitan minyak goreng. Ya operasi pasar itu. Operasi pasar ya, maksudnya operasi pasar itu. Jadi harus di banyak spot-spot operasi pasar untuk membantu masyarakat ini. Tapi apakah itu bisa jadi solusi, Pak? Karena kan masalahnya memang minyak goreng yang langka. Apakah ini langka atau gimana? Ini salah satu solusi yang diberikan. Artinya untuk agar masyarakat itu, terutama emak-emak itu bisa mendapatkan minyak goreng. Pokoknya pemerintah silakan carilah gitu. Iya, silakan. Sebenarnya ini bisa saja karena bagaimanapun pemerintah ini punya wewenang. Ya kan? Nah, seperti yang kita sesalkan kemarin. Harga minyak goreng ditentukan HET-nya oleh Menteri Perdagangan. Harga eceran tertingginya. Harga eceran tertinggi 14.000. Minyak goreng hilang semua. Betul? Minyak goreng hilang semua. Dan itu disidak oleh para pejabat-pejabat tinggi kita. Termasuk polisi, Polri, Kapolri, segala macam ikut menyita. Tapi minyak tidak ada. Tetap tidak ada minyak. Padahal kalau kita melihat suplai bahan dasarnya itu kan normal-normal saja. Iya. Ini sebentar saya dulu ya. Terus setelah dikeluarkan lagi peraturan Menteri Perdagangan bahwa HET dicabut, besoknya minyak banyak. Naik harga, Pak. Naik harga minyak tuh langsung banyak. Tapi minyak dalam kemasan ya, langsung banyak. Di supermarket, di pasar-pasar modern langsung banyak. Maka saya bilang di koran kemarin, kalau begitu baik kita pejabat OPD maupun Kapolri dikadalin oleh mereka, dibualin oleh mereka, ya kan? Artinya apa? Artinya kita kalah nih, gesit dengan mereka yang mafia ini. Nah, saya bilang, bagaimana mungkin minyak yang berton-ton yang memerlukan skop luas banyak kok tidak diketahui? Iya, bisa hilang, bisa hilang. Ya, sedangkan narkoba yang hanya sekecil gitu di dalam dompet, dalam sepatu, dalam mana-mana, kok polisi bisa tahu? Ini minyak yang segede itu kok polisi tidak tahu? Artinya apa? Kita diakalin mereka. Itu saya ngomong. Nah, saya kemarin tapi nggak ada yang nanggapi. Cuma wartawan bilang, wah, Pak Bandi bikin ribut. Saya bukan bikin ribut, tapi ini kenyataan. Nah, kan? Dan ini perlu sebenarnya kan diberikan solusi karena kan ini kebutuhan dasar emak-emak. Iya, kan gitu. Ini bapak-bapak ini kan terpengaruh makanya kalau mama sebenarnya pemerintah dalam hal ini kita bilang lah presiden lah bisa aja bertindak ini. Kenapa? Karena perusahaan sawit itu menggunakan tanah itu, tanah yang mereka tanamin sawit itu adalah hak guna usaha. Yang diberikan pemerintah gratis itu, hanya membayar izin aja, untuk izin aja. Nah, manakala pemerintah memerlukan proteksi, tidak boleh ekspor ke lain. Penuhi dulu minyak dalam negeri. Nanti itu biodiesel segala macam itu. Ini kalau pemerintah mau, tapi kayaknya pemerintah nih mau tak mau gitu. Nah, ini masalahnya. Ini menarik sebenarnya pengkajian tentang minyak goreng ini. Tapi saya kira itu ada upaya lah tadi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam artinya juga telah didukung oleh DPRD melalui Bapak sebagai ketua komisi.
telah memberikan masukan dan arahan kepada dinas-dinas yang terkait. Nah sekarang ini Pak, juga ini berkenaan dengan tadi Bapak menyinggung ada fungsi legislasi yang dimiliki oleh anggota dewan ini Pak. Nah kemarin kan kita pernah mendengar isu-isu Pak ya, terutama ada gebrakan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri berkenaan dengan bagaimana pengaturan perda-perda ini yang banyak bertentangan dengan undang-undang di atasnya atau ketentuan peraturan di atas. Ini mungkin Bapak bisa jelaskan nih Pak, apa sih yang bisa menjadi penyebab kenapa kok bisa antara undang-undang bertentangan dengan perda misalnya, padahal rujukan perda itu seharusnya itu harus diambil dari undang-undang. Gimana kira-kira? Jadi begini, dulu tuh memang kinerja DPRD itu diukur dari banyaknya membuat perda. Jadi sukses tidaknya tergantung banyaknya perda. Sama juga DPR RI. Sukses tidaknya DPR RI itu dengan banyaknya membuat undang-undang. Tapi setelah Pak Jokowi masuk, awal-awal masuk, ya kan, memerintahkan Menteri Dalam Negeri waktu itu Pak Cahyokumolo, ya kan, agar undang-undang dan perda ini coba dikoreksi kembali. Tapi undang-undang tidak berani diganggu-gugat. Tapi perda bisa memang diganggu-gugat oleh Menteri Dalam Negeri pada saat itu, sehingga Pak Cahyokumolo, sehingga pada saat itu dibatalkanlah perda itu. Kurang lebih sebanyak 1.363 perda. Boleh, banyak Pak ya? Itu se-Indonesia, se-Indonesia, termasuk juga Kalimantan Barat. Nah, emang perda itu pertama memang ada perda yang bertentangan tuh pasti ada. Yang bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya, dengan peraturan di atasnya, kan maklumlah pada saat membuat perda ini kan kadang-kala rasa emosional kita itu kedaerahan kita tuh ada, ya kan, mendahulukan kedaerahan kita daripada nasional, sehingga ini bertentangan. Karena kan ini mau diterapkan di daerah kita. Mau diterapkan daerah, tapi ingat pada saat menerapkan peraturan perda itu yang disulitkan siapa? Yang disulitkan adalah masyarakat. Nah sehingga dengan demikian ya perda ini seharusnya tidak ada, karena bagaimanapun perda itu harus membantu masyarakat, ya kan? Bukan untuk menyulitkan masyarakat, tapi ini dampaknya menyulitkan masyarakat sehingga ini harus dihapuskan. Nah kan dihapuskanlah, sehingga dengan demikian sekarang DPRD itu dengan setelah Menteri Dalam Negeri itu membatasi perda-perda yang ada di masing-masing daerah, maka sekarang memang kelihatannya DPRD itu sekarang kurang laju lah untuk membuat perda. Kalau yang saya ceritakan tadi itu, kalau dulu tuh speed itu 80, speednya 80, sekarang 40 lah cukup lah. Enggak begitu laju kan? Karena memang kita akui juga bahwa pembuatan perda ini juga membutuhkan biaya yang banyak. Besar Pak ya? Besar biaya. Perlu ada studi banding. Perlu studi banding, perlu konsultasi, macam-macam lah gitu kan. Sehingga ini memang membutuhkan biaya banyak, sehingga ini perlu dikaji ulang lah. Jadi kan, yang terpenting tadi perda itu jangan sampai menyulitkan masyarakat. Itu diharapkan sebenarnya perdanya itu mempermudah bahkan melindungi masyarakat. Nah, itu dia kan. Itu idealnya Pak ya. Betul. Nah, berarti Pak kalau sekarang Pak, ini di tahun 2022, apakah udah ada perda yang disahkan oleh anggota DPRD Pak? Ada perda yang belum disahkan DPRD tapi sudah dirancang, ada, tapi belum. Untuk tahun ini belum ada. Belum ada. Termasuklah tadi itu perda CSR tadi. CSR itu kan perdanya sudah ada. Cuma maksudnya tuh perda CSR itu sudah diketok palu tahun 2016. Sekarang tahun 2022, udah mencapai berapa tahun? 6 tahun. Kurang lebih 6 tahun kan. Nah, cuma peraturan gubernurnya belum ada, sehingga actionnya belum bisa jalan. Nah, berarti peraturan daerah itu perlu juga peraturan lebih lanjut. Lebih lanjut, iya. Kalau di undang-undang itu perlu ada PP ya, peraturan pemerintah. Betul. Berarti daya eksekusi ini harus ditunjang oleh kebijakan dari eksekutif. Betul. Karena kalau perda pun ada, tanpa ada pergubnya nggak jalan itu. Ini juga bisa dipahami oleh masyarakat kita ya, bahwa ternyata tidak setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh anggota dewan atau dalam artian lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kita yang memperjuangkan aspirasi kita,
kalau tidak ditindaklanjuti oleh kebijakan selanjutnya dari pihak eksekutif. Betul. Karena teknis pelaksanaannya itu yang ada di legislatif seperti itu. Betul. Nah, sehingga inilah kadang-kadang mungkin juga perlu kita pahami sebagai masyarakat batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh anggota dewan. Betul. Nah, ini juga memberikan pemahaman ya Pak kepada masyarakat kita. Nah, kemudian Pak, ini kan kita melihat Pak bahwa kadang-kadang juga masyarakat kita ini persoalan Pak ya, berkenaan dengan keberadaan kita sebagai anggota dewan. Kadang-kadang itu masyarakat merasa bahwa anggota dewan ini begitu terpilih itu sangat susah untuk diketemui misalnya. Apakah memang ada anggapan seperti itu Pak? Hanya dewan yang punya reses. Artinya itu reses itu apa itu? Turun ke masyarakat.